Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk Bu Agnes. Saya berkesempatan untuk mempresentasikan terkait pendopo dari Istana Bala Kuning. Sedikit background, pendopo yang kita tahu selama ini itu digunakan sebagai kegiatan formal seperti menjamu tamu, kemudian kegiatan formal lainnya seperti perkumpulan. Namun, tantangan itu muncul ketika kita melihat banyaknya potensi dari budaya Sumbawa yang tidak difasilitasi oleh fasilitas pendukung. Dan menurut saya, pendopo itu dapat menjadi fasilitas pendukung untuk mempertajam atau memperkaya budaya Sumbawa kepada generasi selanjutnya. Kemudian di sini, sehingga pendopo dihadirkan untuk menjembatani nilai historis dan kebutuhan fungsional modern. Kita tidak hanya melihat sebuah panggung yang kuno, tetapi pendopo ini dilihat sebagai aset budaya yang membutuhkan optimalisasi ruang agar mampu mewadahi setiap pertunjukan seni seperti tari-tarian maupun pertunjukan musik tradisional. Kemudian ada dialog komunal yang berupa interaksi dengan banyak orang, dan edukasi warisan lokal secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kemudian untuk intro, jadi pendopo ini merupakan bagian dari Bala Kuning Cultural Courtyard, yang dimana Bala Kuning Cultural Courtyard ini mempunyai 4 bagian, yaitu Museum Shop, kemudian pendopo, kemudian food court, kemudian ada playground. Jadi pendopo Istana Bala Kuning ini sendiri bukan hanya kayu yang disusun, melainkan sebagai ruang bernafas bagi adat Samawa, sebagai panggung dari teater yang terbuka. Ini adalah pusat gravitasi budaya sebagai sebuah ruang nilai-nilai luhur yang menjadi gerak dan suara. Pendopo ini menjadi epicentrum kreatif yang siap membawa warisan Sumbawa ke generasi lainnya. Selain itu, saya mendapatkan problem, yang dimana ada 3. Yang pertama itu, bagaimana merancang sebuah ruang transisi yang mampu memfasilitasi aktivitas publik yang dinamis dan inklusif tanpa mengurangi nilai historis Istana Bala Kuning. Kemudian yang kedua adalah bagaimana integrasi fungsi, edukasi, dan rekreasi yang memberikan kesan living experience yang menghidupkan kawasan istana. Kemudian rumusan masalah yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana penerapan desain, material, dan pola ruang dapat memperkuat identitas budaya Sumbawa dengan tetap menjaga hierarki visual agar tidak menyaingi bangunan utama istana. Ini sebagai cuplikan dari flow of activity sebagai seorang dewasa. Mereka akan berjalan ke arah titik Samawa. Kemudian, jika terdapat acara, mereka akan duduk di tribun, kemudian mengambil foto ataupun video. Kemudian, jikalaupun tidak terdapat acara, mereka bisa hanya duduk untuk berinteraksi di sana. Kemudian, berbincang-bincang dan bersantai. Untuk flow of activity dari anak-anak, itu mereka berlari pasti ke area terbuka. Kemudian mereka menuju ke area luas yang menarik. Kemudian jika mereka melihat adanya acara, mereka bisa duduk. Tapi jika tidak ada acara, mereka akan mengeksplorasi kawasan WKCC. Kemudian bisa jadi mereka bermain ke area playground. Kemudian ini untuk flow of activity dari staffnya. Jadi dimulai dari memastikan penampil itu sudah siap di backstage. Kemudian mereka mengarahkan penonton, ada yang mengarahkan penonton, ada yang mengarahkan di backstage. Kemudian mereka juga pasti memastikan area bersih dari sampah. Kemudian saat pertunjukan sudah selesai, mereka mengarahkan penonton untuk
kembali atau untuk turun daripada tribun. Kemudian mereka memastikan keamanan penampil di backstage dan kemudian mereka setelah kegiatan semua selesai, mereka mengembalikan keseluruhan barang dan keseluruhan properti di dalam storage. Dan lanjut, ini adalah jenis dari pertunjukan. Yang pertama itu adalah tari gumang, sebagai tarian pembukaan acara dan penyambutan tamu istana. Kemudian ada tari sakeco, yang dimana tarian ini menunjukkan kesan edukatif dan rekreatifnya. Kemudian ada juga karaci sebagai pertunjukan adu ketangkasan dan keberanian. Kemudian yang terakhir itu berempuk, itu dengan alat gendang dan gong untuk mengiringi pertunjukan lainnya. Untuk filosofi dari pertunjukan seninya itu sendiri, yang pertama itu ada hormatan dan adab. Kemudian kebijakan melalui tutur kata. Ketiga, keterhubungan manusia, alam, dan tradisi. Yang keempat, keberanian yang terkendali. Kelima, kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir itu adalah identitas dan martabat komunitas. Kira-kira apa yang akan didesain? Yang akan didesain pada kesempatan kali ini itu di area pendoponya sendiri dan kemudian bagian-bagian lain yang mendukung kegiatan pertunjukan seni. Untuk pendoponya itu sendiri, pendopo sebagai center of excellence untuk pertunjukan seni, tari-tarian, musik, dan pertemuan yang terbuka dengan sirkulasi yang alami, serta juga akses visual yang maksimal. Kemudian, pendopo ini juga dibuat untuk dapat beradaptasi dengan berbagai skala acara. Untuk utilitiesnya itu sendiri, terdapat beberapa area pendukung, seperti backstage, storage, toilet, fitting room, yang dibutuhkan oleh pengguna area, persiapan dengan akses yang tersembunyi namun efisien. Jadi area pendukung ini dipergunakan untuk orang yang menggunakan area belakang seperti utilities, mungkin backstage, seperti penampil, supaya mempunyai akses yang mudah ketika mereka ingin mengakses kebutuhan-kebutuhan seperti buang air kecil, bersiap-siap, dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut kepada desain progress. Ini yang pertama diawali oleh bubble diagram untuk bagian backstage. Backstage itu tempat di mana penampil itu bersiap-siap sebelum memasuki panggung, dan akses ini diperuntukkan untuk staff dan penampil, sehingga area ini adalah area yang semi-public. Kemudian ada juga storage, yang dimana pengaturan dan setting dari panggung berasal dari storage yang hanya bisa diakses dan dipersiapkan oleh staff yang bersifat privat. Kemudian panggung. Tidak semua audiens dapat mengakses panggung sehingga panggung bersifat semi-public. Jadi panggung memang cuma diperuntukkan untuk penampil. Kemudian area tribun, yang dimana audiens itu dapat menduduki sekitar tribun, berlalu lalang untuk menuju ke destinasi lain, dan menghabiskan waktu di area ini, sehingga area ini bersifat publik. Jadi bebas untuk siapapun, mau itu pengunjung anak-anak, pengunjung dewasa, staff. Kemudian kalau untuk panggung cuma bisa staff dan penampil, backstage juga begitu, dan juga begitu juga dengan storage. Kemudian berlanjut juga dengan zoning. Terdapat 2 area semi-public, kemudian ada yang private dan juga ada yang public. Untuk area semi-public itu sendiri yaitu backstage dan juga panggung, kemudian untuk area privat adalah storage, dan juga area public itu adalah tribun. Ini kurang lebih layoutnya yang sudah jadi dan berwarna, yang dimana di sini ada sebagai area tribun, kemudian di sini area panggung, di sini terdapat area inklusivitas yaitu untuk wheelchair,
Kemudian di sini untuk pertunjukan musik, ataupun nanti kalaupun memang ada pemusik yang ingin menjadikan itu sebagai pertunjukan seni. Kemudian ini ada ruang transisi yang menjembatani antara panggung dengan backstage, dengan panggung dengan area storage. Untuk konsepnya sendiri itu berupa symbiotic circle sebagai keselarasan tradisi, manusia, dan ruang. Desain ini mengusung keseimbangan antara ketegasan struktur dan interaksi yang lugas. Panggung dirancang sedikit melingkar untuk menciptakan daya tarik serta memadukan garis tegas. Boundary yang ada juga dibuat seamless antara indoor dan outdoor melalui bukaan yang masif, sehingga energi dari titik samawa menyatu dengan lingkungan BKCC. Penggunaan kayu lokal dan rattan juga sebagai representasi taktil dari budaya Sumbawa yang memberikan kehangatan dan tekstur. Earthy tones digunakan untuk kesan yang tenang. Untuk penggunaan material itu sendiri, di sini kita menggunakan anyaman, kemudian ada juga kayu, kemudian menggunakan kain batik daripada Sumbawa, itu kre alang, terdiri dari kayu, ada glass wall, ada seramik, ada keramik lagi, ada batik Sumbawa, kemudian ada batu bata, kemudian ada anyaman, dan juga ada glass block. Ini untuk perspektif dari stage, yang dimana panggung digunakan, kemudian ini untuk tribun, yang dimana sebagai ruang publik yang fleksibel, tidak hanya menonton, namun bergerak dan berinteraksi. Kemudian ini menekankan inklusivitas dalam desain dengan memastikan akses bagi semua pengguna, termasuk pengguna kursi roda. Jalur sirkulasi yang landai memungkinkan mobilitas yang nyaman tanpa hambatan. Kemudian ini untuk bagian traditional musicians, dia berada di sebelah kiri panggung, yang dimana kita menganggap musisi tradisional itu dapat menjadi bagian dari pengalaman ruang, bukan hanya sebagai pengisi acara. Hal ini memperkuat peran pendopo sebagai ruang pelestarian budaya yang aktif. Kemudian ada bagian backstage yang dirancang sebagai area semi-privat yang mendukung kesiapan penampil sebelum tampil. Aksesnya itu semua terpisah, namun efisien, tetap memastikan dengan alur yang nyaman bagi penggunanya. Kemudian ini untuk storage. Storage ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan yang terintegrasi langsung dengan panggung, namun terhalang oleh ruang transisi sehingga tetap kelihatan seamless. Kemudian ada bagian utilities lainnya seperti toilet fitting room yang dirancang tersembunyi namun mudah untuk diakses. Penempatannya mempertimbangkan setiap pengguna yang memungkinkan menggunakan ruangan tanpa mengganggu kegiatan satu sama lain. Kemudian di sini how design tools. Jadi yang pertama itu menghindari desain yang statis yang menciptakan titik henti, mengusahakan adanya koneksi visual tanpa halangan antar area, kemudian agar aktivitas lain itu menjadi stimulan untuk area lainnya. Kemudian untuk problem yang kedua juga itu, jadi membahas tentang fungsi. Sehingga untuk menjawab itu, kita menggabungkan seluruh fungsi dalam satu alur sirkulasi yang menyatu agar terasa berjalan dengan flow. Pengunjung memiliki cerita setelah berkunjung dan mengubah peran pengunjung dari pengamat menjadi partisipan lewat ruang yang memungkinkan mereka untuk bisa belajar. Kemudian untuk masalah yang ketiga terkait pola, elemen, dan lain-lain yang bisa menyaingi istana. Jadinya kita menjawab dengan menggunakan elemen tradisional yang diterjemahkan dalam material interior modern sehingga identitas Sumbawa hadir tanpa meniru fisik istana. Selain itu, aktivitas yang ada juga menjadi roh utama bangunan
bukan hanya ornamen fisik. Sekian dan terima kasih.